Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya nikah gaib, yaitu nikah secara kontak batin jarak jauh? Sang lelaki melakukan meditasi, menembus ke alam rohani, kemudian mengadakan akad nikah. Dan juga bagaimanakah hukumnya nikah sirri dan nikah mut'ah? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Baik, yang perlu kita pahami adalah nikah menurut agama Islam. Nikah sesuai dengan agama Islam, arkanun nikahi khamsatun. Arkanun nikahi bermula beberapa rukunnya nikah, khamsatun yaitu 5. Wahia bermula dia khamsatun, az-zaujatu yaitu istri, wazauju dan yaitu suami, wal waliyu dan yaitu wali, wasyahidani dan yaitu 2 saksi, wasighatu dan yaitu sighat perkataan, ai ijabun wa qabulun yaitu ijab dan qabul. Jika lelaki muslim menikahi wanita dengan memenuhi kelima rukun nikah itu, maka nikahnya sah dan halal menurut Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta menurut kesepakatan seluruh ulama Islam, disebut sebagai ijma', ya, ijma'ul ulama, yaitu konsensus. Jadi ini 5 rukun ini adalah menjadi ijma'. Sehingga siapapun yang lelaki muslim menikahi dengan memenuhi kelima syarat rukun itu, maka nikahnya sah dan halal. Adapun penjelasan satu persatu dari kelima rukun nikah tersebut, yaitu yang pertama az-zaujatu. Syaratnya zaujah, istri itu harus perempuan. Harus perempuan, wanita, tulen. Ya, enggak boleh bencong, enggak boleh laki-laki, apalagi enggak boleh laki-laki enggak boleh menjadi istri. Kemudian harus manusia. Apakah binatang boleh? Enggak boleh. Betina, binatang enggak boleh dijadikan istri. Ini menurut Islam. Kemudian kalau jinniyah, jin perempuan, para ulama berbeda pendapat untuk jin. Kemudian kalau untuk muslimah atau ghairu muslimah, yang muslimah atau yang non muslimah, para ulama kalau untuk ahlul kitab banyak yang membolehkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah az-zauju, adanya suami. Lah suami ini syaratnya bagaimana? Harus muslim ini, harus lelaki muslim. Harus lelaki, enggak boleh wanita menjadi suami, enggak boleh. Perempuan enggak boleh menjadi suami. Kemudian enggak boleh juga yang non muslim. Wajib ini bagi muslimah menikahi lelaki yang muslim. Kalau ada muslimah menikahi non muslim, entah itu ahlul kitab atau siapapun, maka enggak sah, zina. Ya, zina kalau untuk suami. Tapi kalau untuk istri, banyak para ulama yang menganjurkan lelaki muslim menikahi non muslim, terutama ahlul kitab. Kenapa? Lelaki itu rata-rata lebih kuat, kan begitu, bisa menarik istrinya masuk ke dalam Islam. Tetapi kalau istri nggak boleh menikahi lelaki yang non muslim, ya, sekali lagi. Jadi syaratnya suami itu harus lelaki, sulen, nggak boleh wanita, nggak boleh juga non muslim. Kemudian nggak boleh binatang, nggak boleh patung. Kemudian kalau masalah jin, ya ulama berbeda pendapat. Kalau masalah jin. Kemudian rukun yang ketiga yaitu wali. Wali ini syaratnya harus laki-laki, harus dari bapaknya atau kakeknya atau saudara laki-lakinya, nggak boleh perempuan juga. Nggak boleh perempuan jadi wali. Kemudian boleh hakim boleh, tapi harus laki-laki ya. Syaratnya nanti banyak. Wasyahidani, 2 saksi ini syaratnya juga harus laki-laki muslim balik dan berakal. Harus lelaki loh, yang nggak boleh perempuan. Harus lelaki muslim balik dan berakal. Kemudian sighat, ya harus ada lafadz nikah, ya tidak boleh tak berikan anakku misalnya, nggak bisa. Harus ada sighat pernikahan atau perkawinan, yaitu ada ijab yang diucapkan oleh pihak wali kepada calon suami. Kemudian qabul dari pihak suami atau yang mewakili, itu adalah namanya ijab dan qabul. Adapun masalah mahar atau mas kawin, maka wajib hukumnya walau hanya sekedar cincin dari besi atau sepasang sandal, tetapi bukan termasuk rukun nikah. Jadi mahar itu bukan termasuk rukun nikah, tetapi termasuk wajibnya nikah. Karena mahar boleh kontan, cash, halan, dan boleh nyicil atau juga boleh hutang. Jadi mahar itu bukan rukun nikah, tetapi termasuk wajib nikah yang harus diberikan oleh sang suami kepada istrinya. Sekali lagi kita tegaskan bahwa nikah secara agama Islam
yang memenuhi kelima rukun nikah tersebut adalah sah dan halal, walaupun tidak tercatat di KUA, tidak punya buku nikah, dan tidak terdaftar di dalam dokumen resmi negara atau pemerintah. Sehingga tidak boleh bagi siapapun menuduh atau mengatakan bahwa nikah resmi secara agama Islam yang sudah memenuhi kelima rukun nikah tersebut adalah sebagai nikah sirri. Nggak boleh dikatakan nikah sirri, nggak boleh. Karena nikah sirri adalah nikah rahasia atau nikah sembunyi-sembunyi, atau nikah yang tidak disaksikan atau tidak diketahui oleh banyak orang. Misalnya, jika hanya diketahui oleh satu wali, disaksikan oleh satu lelaki ditambah satu perempuan saja, maka masih termasuk kategori nikah sirri. Sehingga nikah sirri itu adalah berpatokan pada saksi terutama. Saksinya minimal 2 laki-laki muslim yang balik dan berakal, itu minimal ya, saksi terutama. Oleh sebab itu sekali lagi, nikah resmi sah halal menurut agama Islam yang sudah memenuhi kelima rukun nikah tersebut tidak boleh dituduh sebagai nikah sirri. Yang menuduh itu dosa. Yang mengatakan bahwa nikah agama sah resmi sebagai nikah sirri itu dosa. Kenapa? Dia sama saja menuduh orang berzina. Karena nikah sirri itu nikah yang tidak sah. Ya, kalau nikahnya tidak sah berarti zina. Yang menuduh sebagai nikah sirri berarti juga dosa. Qala imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil ummi. Qala telah berkata imamuna oleh imam kami, imam kita Asy-Syafi'i, ialah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil ummi, di dalam kitab Al-Um. Babun fin nikahi, di dalam babun fin nikahi. Akhbaro telah memberikan kabarna kepada kami. Malikun oleh Imam Malik, yaitu oleh gurunya, yaitu Imam Malik bin Anas. An Abi Zubairi, dari Abi Zubair. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, utia, yaitu didatangkan terhadap Umar bin Khattab binikahin, dengan suatu pernikahan, lam yashhad, yang tidak menyaksikan alaihi, atas pernikahannya, illa rajulun, kecuali oleh satu lelaki, wa mra'atun, dan oleh satu perempuan. Faqala, lalu berkata oleh Umar bin Khattab, hadza nikahu sirri. Hadza, bermula ini, nikahu sirri, yaitu nikah sirri. Wala ujizuhu, dan tidak membolehkan oleh aku hu, kepada nikah sirri. Lau kuntu tuqaddimtu, kalau seandainya ada oleh aku, kata Umar bin Khattab, tuqaddimtu, yaitu telah didahulukan terhadap aku, fihi, di dalam perkara ini, la rajamtu, maka yaitu sungguh-sungguh akan merajam oleh aku. Sehingga jelas sekali ya, nikah sirri itu adalah nikah yang saksinya itu kurang dari 2 orang laki-laki muslim balik berakal. Itu namanya nikah sirri. Jadi kalau nikahnya sudah ada wali, sudah ada calon suami, calon istri, sudah ada ijab qabul, tetapi saksinya itu kurang dari 2 orang laki-laki, walaupun satunya laki-laki, satunya perempuan, 2 orang tapi satunya perempuan, maka itulah disebut nikah sirri. Ya, nikah sirri adalah nikah yang kurang saksinya. Saksinya kurang, ya minimal 2 orang laki-laki muslim balik dan berakal. Oleh sebab itu sekali lagi kita tegaskan, jangan sampai pemerintah, Departemen Agama kita, KUA, menyebut bahwa orang yang sudah menikah resmi sah secara agamanya, yang sudah memenuhi rukun-rukunnya, dituduh sebagai nikah sirri. Dosa. Karena apa? Nikah sirri itu aja diancam oleh Umar bin Khattab. Ya, orang yang menikah sirri diancam oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk dirajam. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang menuduh orang yang sudah nikahnya sah resmi secara agamanya, secara agama Islam, tetapi masih dituduh sebagai nikah sirri, maka dia wajib kena haddul qadhaf, kena hukuman cambuk harusnya. Yang menuduh itu kena hukuman cambuk. Oleh sebab itu sekali lagi ya, jangan ikut-ikutan. Nikah agama sah resmi itu bukan nikah sirri. Nikah sirri itu nikah yang tidak sah, sekali lagi, yaitu yang saksinya kurang. Lanjut, wa qala Ibnu Rusydin Al-Hafidhu, dan telah berkata oleh Ibnu Rusyd Al-Hafidh Al-Malikiyu fi Bidayatil Mujtahid, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Wal aslu, bermula asalnya, fi istiratil i'lani, di dalam mensyaratkan i'lan. I'lan itu apa sih? Mengumumkan pernikahan, bukan sirri. Sirri artinya rahasia.
Lawannya siri adalah i'lan. Oleh sebab itu dalam mazhab Maliki syaratnya nikah itu harus i'lan, diumumkan. Walaupun saksinya misalnya tidak hadir di dalam majelis tatkala mengadakan akad pernikahan, yang penting i'lan, diumumkan. Banyak laki-laki yang mengetahui menjadi saksi bahwa si fulan dan si fulana itu menikah, sah menjadi suami istri, tidak disembunyikan. Lawannya sirri adalah i'lan. Qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, a'linu hadzal nikaha wadribu alaihi bitufufi. A'linu, umumkanlah oleh kalian, hadza pada ini, an nikah, wujudnya pernikahan. Wadribu, dan pukullah oleh kalian, alaihi, atas pernikahan, bitufufi, dengan beberapa rebana. Kharaja, telah mengeluarkan hubara hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud. Wa qala Abu Thawr, dan telah berkata oleh Imam Abu Thawr, wa jama'atun, dan oleh sekumpulan ulama. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Rusyd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Laisa syuhudu, tidaklah asyhudu oleh persaksian, min syartin nikahi, yaitu dari termasuk syarat nikah, tidak. Jadi persaksian itu bukan termasuk syarat nikah kalau menurut Imam Abu Thawr dan sekumpulan ulama. La syartu sihatin, tidak syarat sah. Wala syartu tamamin, dan juga tidak sebagai syarat penyempurnaan atau kesempurnaan. Wa fa'ala, dan telah berbuat dzalika pada itu Al-Hasan bin Ali, oleh Sayyiduna Hasan bin Ali. Ruwiya anhu, telah diriwayatkan anhu dari Hasan bin Ali, annahu, sesungguhnya beliau Hasan bin Ali, tazawwaja, yaitu telah menikah oleh Hasan bin Ali, bi ghairi syahadatin, dengan tanpa persaksian. Thumma a'lana, kemudian mengumumkan oleh beliau Hasan bin Ali bin nikahi, pada pernikahannya. Ini kalau menurut mazhab Maliki. Jadi sekali lagi kita tegaskan, orang yang sudah menikah ya sah resmi menurut agama Islam, memenuhi kelima rukun nikah, tidak boleh dikatakan sebagai nikah siri, haram hukumnya. Kenapa? Kalau mengatakan itu nikah siri berarti sama saja menuduh orang berbuat zina, maka hukumnya dosa. Wa qala Ibnu Rusydin Al-Hafidhu rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata oleh Imam Ibnu Rusyd Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, masih sama di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Waqtalafu, dan telah berbeda pendapat oleh mereka, oleh para ulama, idza asyhada, apabila mempersaksikan oleh seseorang, syahidaini, pada dua saksi, wa wusya, dan diberikan wasiat terhadap keduanya, bil kitmani, pada menyembunyikan, disembunyikan rahasia. Hal huwa sirrun, apakah dia termasuk nikah siri? Au laysa bisirrin, ataukah bukan termasuk nikah siri? Faqala Malikun, lalu telah berkata oleh Imam Malik, huwa sirrun, bermula dia itu sirrun, yaitu nikah siri. Wa yufsakhu, dan harus dirusak akad pernikahannya. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i, dan telah berkata oleh Imam Abu Hanifah wa Syafi'i, dan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala, laisa bisirrin, tidaklah hal itu bisirrin, yaitu nikah siri. Jadi kalau ada kasus misalnya gini, pernikahannya dipersaksikan oleh dua orang lelaki muslim yang balik berakal, tetapi dua orang lelaki muslim tersebut dipasiati jangan ngomong-ngomong ya, jangan ngomong-ngomong, jangan bilang siapa-siapa. Oleh sebab itu kasus seperti ini apakah termasuk masih kategori nikah siri atau tidak? Kalau menurut Imam Malik termasuk siri, masih ini siri. Karena apa? Dua orang menyaksikan tetapi diberi wasiat untuk menyembunyikan bil kitman. Tetapi kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i itu sudah tidak termasuk nikah siri karena saksinya sudah dua orang. Wa qala Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi fi Bada'i Suna'i fi Tartibi Syara'i, dan telah berkata oleh Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi, ini yang bermadzhab Hanafi, di dalam kitab Bada'i Suna'i fi Tartibi Syara'i, wajhu qawli Malikin anna nikaha innama yamtazu 'anis sifahi bil i'lani. Wajhu qawli Malikin, bermula bentuknya perkataannya Imam Malik, anna nikah, pada sungguhnya nikah, innama sesungguhnya hanyalah nikah, yamtazu, yaitu membedakan, oleh nikah anisifahi, daripada perzinahan, bil i'lani, yaitu dengan cara pengumuman. Jadi kalau nikah itu diumumkan,
Tapi kalau zina kan sembunyi-sembunyi, begitu maksudnya. Fa inna zina yakunu sirron. Karena sesungguhnya zina yakunu yaitu ada oleh zina, sirron yaitu sembunyi-sembunyi rahasia. Fa yajibu maka wajib ayyakuna oleh sekiranya ada an-nikahu oleh nikah ala niyatan yaitu terang-terangan. Waqat ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu pada sesungguhnya beliau Rasulullah naha yaitu telah melarang oleh Rasulullah an nikahi sirri dari pernikahan sirri. Wan nahyu anis sirri bermula pelarangan dari nikah sirri yakunu yaitu ada amron yaitu perintah bil i'lani untuk mengumumkan pernikahan. Li'annan nahya anis syai'i amrun bididdihi, karena sesungguhnya larangan dari sesuatu amrun yaitu perintah bididdihi pada yang bertentangan atau yang berlawanan dengannya. Sampai di sini insya Allah sudah jelas dan paham tentang apa itu nikah sirri. Kemudian nikah ghaib sekarang. Adapun nikah ghaib yang katanya hanya melalui kontak batin saja, meditasi masuk ke dalam alam rohani, alam arwah, maka jelas bahwa hal itu adalah akal-akalan lelaki bejat, pembodohan dan penipuan berkedok ilmu hikmah, atau jangan-jangan berkedok ilmu tasawuf atau retorikoh. Maka nikahnya tidak sah, batil, alias zina yang dibungkus pernikahan, karena nafsunya bejat sehingga dia menggunakan akal-akalan, seolah-olah dia seorang ahli sufi, ahli torikoh yang bisa masuk ke dalam alam arwah, alam malakut. Padahal itu adalah akal-akalan membodohi orang-orang yang bodoh. Karena pernikahan itu butuh kelima rukun yang di dalamnya ada wali dan 2 orang saksi lelaki muslim yang balik dan berakal. Serta harus adanya akad, ijab dan qabul antara wali dengan calon suami atau wakil dari suami. Jadi nikahnya, sekali lagi, nikah ghaib itu adalah tidak sah, artinya batil. Kalau diteruskan itu berarti perbuatan zina. Adapun nikah mut'ah yaitu nikah kontrak dengan batas waktu tertentu. Semisal nikah selama 1 bulan atau 1 tahun atau selama 50 tahun. 50 tahun ini kan lama, tetapi tetap ada batasan waktu tertentu, maka itu disebut mut'ah. Jika pembatasan jangka waktu atau kontraknya itu diucapkan ketika berlangsung akad nikah, maka nikahnya batil alias tidak sah. Ini kalau menurut kesepakatan para ulama selain Syiah, ya, selain Syiah. Akan tetapi jika pembatas jangka waktu atau kontraknya itu disepakati sebelum berlangsung akad pernikahan, maka terjadi khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau menurut Syiah itu ya baik diucapkan saat akad nikah maupun sebelumnya ya sah, itu kalau Syiah. Ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak seperti itu. Dasar ibaratnya ya belum waktunya kita tunjukkan ya. Wallahu taala a'lamu bishawab, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.